Alessio Romagnoli memiliki kontrak bersama Milan yang akan segera berakhir 30 Juni 2022 mendatang. Sebuah kondisi yang membuat sang pemain bisa direkrut secara gratis. Situasi itu nampaknya coba dimanfaatkan oleh Fulham. Klub asal Inggris yang baru saja kembali promosi ke Liga Primer itu dikabarkan telah melayangkan tawaran baru untuk merekrut bek tengah asal Italia itu. Akan tetapi, menurut laporan The Laziali, Romagnoli tidak antusias terhadap tawaran tersebut dan masih menunggu tawaran konkret dari Lazio. Langkah konkret dari Lazio sehubungan dengan rencana mereka untuk memboyong Romagnoli saat ini masih terhalang karena mereka harus melepas Francesco Acerbi terlebih dahulu. Laporan tersebut menambahkan bahwa selain Fulham, Romagnoli juga menerima tawaran dari dua klub Inggris lainnya, yakni Aston Villa dan Newcastle United. Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara melakukan pertemuan dengan Direktur AS Roma Thiago Pinto beberapa hari lalu. Menurut laporan Calciomercato, topik utama dalam pertemuan tersebut adalah terkait transfer permanen Alessandro Florenzi menuju Milan. Akan tetapi, nama Jordan Vertonghen juga dibahas selama pertemuan. Menurut sumber itu, AS Roma dikabarkan telah menawarkan Jordan Vertonghen kepada Milan. Gelandang asal Prancis tersebut tidak menjadi bagian dari rencana Jose Mourinho musim depan. Dan AS Roma berniat menjualnya meskipun sang pemain masih terikat kontrak hingga 2024. Stefano Pioli pada dasarnya mengenal Vertonghen dengan baik setelah melatihnya selama 2 tahun di Fiorentina. Dan sang pemain bisa menjadi opsi berbiaya rendah untuk lini tengah Milan dibandingkan dengan beberapa target mereka lainnya. Akan tetapi sumber itu mengungkapkan bahwa Milan saat ini tidak tertarik dengan kemungkinan untuk merekrut Vertonghen karena manajemen Milan saat ini masih menjadikan Renato Sanchez sebagai target utama, dengan Douglas Luiz dari Aston Villa sebagai alternatif. AC Milan sepertinya mendapat sebuah kabar baik terkait upaya mereka untuk merekrut Carles de Ketelaere, karena sang pemain dikabarkan telah menolak tawaran dari salah satu klub asal Inggris yang tertarik untuk mengamankan jasanya. Jurnalis RTL Sport Alexander Brickeman dalam laporannya seperti dikutip dari Sempre Milan mengungkapkan bahwa saat ini ada 2 klub asal Inggris yang menjadi pesaing AC Milan dalam perburuan untuk mendapatkan bintang klub Bruges tersebut. Yang pertama adalah Leicester City, tetapi sampai saat ini klub asuhan Brendan Rodgers tersebut belum melayangkan tawaran resmi. Yang kedua adalah Leeds United yang sedang mempelajari kemungkinan untuk melepaskan tawaran 40 juta euro sebagai antisipasi hengkangnya Rafinha. Tetapi mereka sepertinya memiliki hambatan besar karena De Ketelaere dikabarkan tidak memiliki ketertarikan dengan gagasan untuk pindah ke klub asal Inggris itu. Adapun Milan, laporan tersebut menyebutkan bahwa pihak Rossoneri saat ini sedang bekerja dan mempertimbangkan tawaran di angka 30 juta euro. AC Milan kembali merayakan Scudetto dan kali ini gelar juara dipersembahkan oleh skuad muda mereka. Setelah tim muda Under 15 AC Milan sukses meraih gelar Scudetto untuk musim kompetisi 2021-2022. Kepastian gelar tersebut didapatkan setelah berhasil mengalahkan Fiorentina dengan skor 1-0 melalui gol semata wayang yang dicetak Francesco Camarda. Ini adalah Scudetto ketiga dalam sejarah Milan Under 15 atau yang pertama setelah 12 tahun terakhir. Striker muda Milan Jordan Longhi telah menarik minat beberapa klub Serie A. Striker belia tersebut memiliki tahun yang terbilang impresif sepanjang musim lalu di mana ia mencetak 16 gol dan 2 assist dari 20 pertandingan untuk tim Under 17 Milan dengan rata-rata 1 gol setiap 91 menit. Dia dianggap sebagai salah satu profil paling menarik di sektor junior Rossoneri dan menurut laporan Milan News, 3 klub Serie A yakni Atalanta, Verona dan Sassuolo telah menyatakan minatnya untuk mengontrak sang pemain. Akan tetapi manajemen Milan bertaruh kuat kepada pemain 17 tahun tersebut. Milan bahkan sedang mempersiapkan langkah untuk meyakinkannya tetap bertahan. Laporan itu mengungkapkan bahwa Milan telah berencana untuk mempromosikan Longhi ke tim Primavera sehingga dia dapat melanjutkan perkembangannya bersama tim dan bergerak lebih dekat untuk merintis karir seniornya bersama Rossoneri. Kibasan uang dari Newcastle United telah menjauhkan Sven Botman dari kejaran AC Milan. Berbagai sumber secara luas telah memberitakan bahwa bek asal Belanda itu semakin dekat untuk menyelesaikan kepindahannya dari Lille menuju klub kaya baru Liga Inggris Newcastle United. Kini sebuah laporan dari Corriere Granata sebagaimana dikutip dari Sempre Milan mengungkapkan bahwa setelah kehilangan kesempatan untuk mengamankan tanda tangan Botman, perburuan Milan untuk Gleison Bremer kini meningkat.
Paolo Maldini dan Ricky Massara dikabarkan tidak ingin membuang-buang waktu dan telah menjadwalkan pertemuan dengan manajemen Torino untuk membicarakan transfer Bremer. Setelah dipastikan kehilangan Botman, Bremer yang terpilih sebagai bek terbaik Serie A musim lalu itu kini menjadi target utama Maldini dan Massara. Bek asal Brasil tersebut memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya bersama Torino. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sang pemain memiliki bandrol di angka 25 juta euro. Nominal ini sedikit lebih murah dibandingkan Botman dan pengalamannya bermain di Liga Italia tentu saja menjadi salah satu daya tarik dari sang pemain. Kan tetapi perlu dicatat bahwa Milan perlu bersaing dengan Inter dan Tottenham Hotspur untuk mengamankan tanda tangannya. AC Milan memiliki beberapa target dalam daftar mereka sebagai alternatif setelah kalah bersaing dengan Newcastle United dalam perburuan Sven Botman. Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya bahwa Gleison Bremer dari Torino saat ini menjadi bidikan utama. Akan tetapi beberapa nama lain juga perlu diwaspadai karena persaingan untuk mendapatkan Bremer juga tidak akan mudah karena bek asal Brasil itu menjadi buruan Inter dan Tottenham. Dari dalam Italia, Mattia Vitti dari Empoli dan Arthur Theate dari Bologna merupakan 2 nama yang disebut masuk dalam daftar Maldini dan Massara. Begitu pula bek veteran Francesco Acerbi dari Lazio yang bisa menjadi solusi yang lebih ekonomis. Dari luar Italia, bek tengah Schalke Malik Thiaw dan Maxime Estivi dari Montpellier perlu diwaspadai karena keduanya memiliki bandrol yang cukup murah yang berada di angka 10 juta euro. Sementara itu, menurut laporan Milan News, bek Arsenal Pablo Mari yang dipinjamkan ke Udinese musim lalu juga berada dalam daftar. Masih ada pula nama William Saliba, bek muda Arsenal yang dipinjamkan ke Marseille musim lalu. Satu nama lain yang perlu diwaspadai adalah bek Malmo Alnel Ahmedosic. Menurut laporan Football Direct via Sempre Milan menyebutkan bahwa sang pemain bisa menjadi target konkret bagi Rossoneri untuk menopang pertahanan karena dia hanya akan menelan biaya sekitar 6 juta euro. Ahmedosic bermain untuk Bordeaux musim lalu dengan status pinjaman dengan 15 kali penampilan. Ia baru berusia 22 tahun tapi saat ini ia juga dikaitkan dengan Blackburn Rovers asuhan Jon Dahl Tomasson. Strategi transfer Milan untuk musim panas ini bisa berubah setelah gagal merekrut Sven Botman. Menurut Milan News, anggaran transfer yang tidak terpakai yang telah dialokasikan manajemen untuk Botman kini bisa digunakan untuk memperkuat area lain, di mana sektor gelandang serang dan sayap kanan menjadi 2 area yang perlu ditingkatkan Rossoneri menjelang bergulirnya kompetisi 2022-2023. Renato Sanchez saat ini tetap menjadi buruan utama, tapi nama-nama lain untuk sektor sayap dan gelandang serang perlu diwaspadai. Salah satu target Milan untuk sektor ini adalah Marcos Asensio yang belum mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. Tetapi kubu El Real meminta mahar senilai 30 juta euro meskipun kontrak sang pemain akan habis 2023. Dan Asensio memiliki gaji bersih di angka 6 juta euro per musim. Jalur yang mengarah ke Carles de Ketelaere masih hidup tetapi masih rumit karena klub Brugge meminta setidaknya 35 juta euro. Dan Milan telah bekerja dengan rombongan pemain asal Belgia itu untuk menurunkan tuntutan klubnya. Lalu ada target alternatif termasuk rekan setim de Ketelaere Noah Lang dan penyerang Sassuolo Hamed Junior Traore. Dan tentu saja Paulo Dybala. Khusus untuk Dybala, ada persaingan ketat dengan Inter Milan meskipun negosiasi di antara keduanya saat ini masih terhenti. Tetapi Nerazzurri masih menjadi klub favorit untuk pemain Argentina itu. Selain itu, tuntutan gaji Dybala di angka 6 juta euro akan menjadi hambatan besar dalam proses negosiasi. Belum lagi kondisi fisik Dybala yang dalam 2 musim terakhir begitu akrab dengan cedera, membuat Milan sangat hati-hati untuk mengambil keputusan apakah akan fokus dalam pengejaran atau memilih target lain. Satu nama lain yang bisa saja menjadi kejutan adalah Hakim Ziyech dari Chelsea. Pakar transfer Fabrizio Romano baru-baru ini melaporkan bahwa Milan sekali lagi tertarik untuk mengontrak pemain asal Maroko itu dan pembicaraan dengan perwakilan sang pemain telah dilakukan. Romano menulis bahwa Ziyech telah memberikan lampu hijau tetapi Milan perlu bekerja untuk menemukan keseimbangan antara formula dan gaji. Jurnalis Calciomercato Gianluca Di Marzio juga turut menambahkan bahwa jika Chelsea membiarkan Romelu Lukaku pergi dengan status pinjaman pada angka tertentu, mereka bisa melakukan hal yang sama dengan Ziyech sekitar 4 hingga 5 juta euro untuk pinjaman. Dan jika Milan berhasil mengontrak Ziyech tanpa melakukan investasi besar, sumber itu percaya Milan masih bisa mencoba mengontrak de Ketelaere. Nama terakhir adalah Nicolo Zaniolo. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Maldini dan Massara masih tertarik terhadap sang pemain dan tawaran baru sedang dipelajari. Sumber tersebut melaporkan bahwa Milan tidak akan memenuhi tuntutan AS Roma yang menginginkan 60 juta euro, sehingga strategi Milan tetap sama yakni 25 juta euro plus rekanan.
Selama pertemuan dengan Direktur AS Roma Thiago Pinto beberapa waktu lalu, ada pembicaraan tentang Alexis Saelemaekers dan Ante Rebic, tetapi AS Roma tidak memiliki ketertarikan terhadap dua pemain ini, sehingga akan ada pembicaraan lanjutan dengan pihak Gallerossi terkait potensi transfer Zaniolo. Pasar transfer Liga Italia akan resmi dibuka 1 Juli mendatang dan tentu saja sangat menarik ditunggu seperti apa komposisi skuad asuhan Stefano Pioli musim depan.